Perkenalkan, nama saya adalah Saifah Naura dengan nomor NIM G1D1230048. Perkenalkan, nama saya Dara Espita Putri dengan NIM G1D1231180 dari kelas 1C. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Putri Rosanda dengan NIM G1D1230031 dari kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naswa Albana Kolisa dengan NIM G1D1230080. Saya dari kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elsya Amalia dengan NIM G1D1231113. Perkenalkan, nama saya Alvin Wicaksono dengan NIM G1D1230078. Perkenalkan, nama saya Lindi Oktaviani, NIM G1D1231107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maesa Ayu Putri Arman dengan NIM G1D1231190. Saya berasal dari kelas C. Baiklah, setelah minggu kemarin kita mempelajari akhlak mahmudah, minggu kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak masmunah. Apa sih akhlak masmunah itu? Akhlak masmunah adalah perbuatan atau tindakan yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta mendatangkan dosa. Ada beberapa contoh akhlak masmunah, yaitu sifat sombong, iri dengki, tamak, hasad, takabur, gibah, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh-contoh akhlak masmunah. Di video kali ini kita akan membahas tentang larangan Islam terhadap khamar dan narkoba, lalu larangan Islam terhadap pergaulan bebas, dan yang terakhir larangan Islam terhadap korupsi. Baiklah, kita akan membahas tentang narkoba dan khamar. Walaupun narkoba tidak dituliskan dalam Al-Quran maupun hadis, narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar. Narkoba tidak hanya menghilangkan kontrol diri tetapi juga membuat otak dan syaraf pengguna bekerja di luar kemampuan dalam keadaan tidak wajar. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba jelas diharamkan karena kemudratannya lebih dari khamar yang memabukkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslimin, setiap yang memabukkan haram hukumnya. Dan juga terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Adanya interaksi antara individu yang satu dengan lainnya, yang kadang kala sering kita jumpai adanya hubungan yang bersifat positif dan negatif. Pergaulan bebas adalah gaya hidup yang tidak dibatasi dengan aturan, norma agama, dan norma susila. Tindakan pergaulan bebas ini tidak diterima di kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jika sampai kelewatan batas, bahkan ada hukuman sosial atau pidana dari masyarakat dan penegak hukum. Hukum pergaulan bebas menurut Islam adalah haram, di mana jika dilakukan tentu seseorang akan mendapatkan dosa besar, apalagi jika termasuk perbuatan zina. Salah satu bentuk pergaulan bebas adalah perilaku zina yang dilarang agama dalam Islam. Zina tergolong dosa besar yang memperoleh hukuman besar di dunia dan di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk." Ada beberapa cara untuk menghindari pergaulan bebas. Yang pertama itu menjaga aurat, yang kedua menjaga pandangan, dan yang ketiga adalah meningkatkan keimanan kita terhadap Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang korupsi. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubra atau dosa besar. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan yang melanggar syariat Islam. Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermolar dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan tidak menipu, tidak memakai riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia turut mengeluarkan fatwa mengenai korupsi pada Musyawarah Nasional tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2000, di mana korupsi merupakan tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.
Praktik korupsi ini adalah haram hukumannya sesuai ketetapan Majelis Ulama Indonesia dengan beberapa dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukumannya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kesimpulan pada materi ini yaitu akhlak masmunah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perilaku atau akhlak yang tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Ini mencakup tindakan-tindakan seperti kedustaan, kecurangan, kezaliman, kebencian, dan perilaku negatif lainnya. Konsep ini menegaskan pentingnya menghindari perilaku buruk dan merangsang umat manusia untuk mengembangkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama. Pemahaman penerapan akhlak masmunah merupakan bagian integral dan upaya menjalani kehidupan yang bermoral dan etis dalam kerangka ajaran Islam. Contoh akhlak masmunah yang harus dihindari yaitu meminum khamar atau mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, korupsi, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.